Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Ustadz Dr. Agus Tricahyo MA serta Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang tergabung dalam perkuliahan program studi Magister Prodi TBA. Uhibbukum fillah. Perkenankanlah di sini saya Heni Al-Husnawati akan mempresentasikan makalah saya yang bertema komponen-komponen kurikulum. Makalah dan presentasi ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Desain Pengembangan Kurikulum. Hayya bina nata'allamu ma'an, isma'u wahtamu jayidan. Awalan, pendahuluan. Kurikulum adalah suatu komponen yang terdapat pada sistem pendidikan, di mana kurikulum akan menaruh arah dan sebagai panduan pada proses pendidikan, khususnya pada forum-forum pendidikan formal. Tanpa adanya kurikulum, pendidikan tidak akan terarah dengan baik. Sebagaimana fungsinya, kurikulum adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Maka ada bagian-bagian terpenting dalam kurikulum untuk dapat mencapai tujuan pendidikan. Bagian-bagian terpenting dalam kurikulum disebut dengan komponen. Dalam berbagai literatur dikatakan bahwa di dalam kurikulum terdapat dua komponen penting, yaitu komponen pokok dan komponen penunjang. Komponen pokok kurikulum meliputi 1. Tujuan, 2. Materi atau bahan ajar, 3. Kegiatan pembelajaran atau proses pembelajaran, yang keempat, evaluasi. Untuk memudahkan Bapak Ibu dalam memahami komponen pokok dalam kurikulum, maka di sini pemakalah menyediakan sebuah gambar. Kalau kita amati dari gambar tersebut, antara komponen yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan, saling menyatu, saling mendukung untuk mencapai keberhasilan dari suatu kurikulum tersebut. Kemudian kita lanjut pada komponen penunjang. Di sini tertera komponen penunjang kurikulum ada 3. Yang pertama, sistem administrasi dan supervisi. Yang kedua, sistem bimbingan dan penyuluhan. Yang ketiga, sistem evaluasi. Nah, pada kesempatan kali ini yang kita bahas secara rinci adalah tentang komponen pokok kurikulum. Sedangkan untuk komponen penunjang kurikulum mungkin akan dibahas pada kesempatan yang lain. Kita masuk pada komponen yang pertama, yaitu tujuan. Menurut pendapat seorang ahli kurikulum seperti Brunner dan Fenton atau Hasan tahun 1990 yang memandang tujuan sebagai proses, tetapi sebagian besar para ahli berpendapat bahwa tujuan sebagai hasil. Terlepas dari permasalahan apakah tujuan sebagai proses ataupun hasil, maka tujuan kurikulum tidak dapat melepaskan diri dari tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang didasari oleh falsafah dan ideologi suatu negara. Di Indonesia, tujuan umum dari pendidikan nasional ditetapkan dalam keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang dimuat dalam GBHN dan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mana tujuan umum tersebut
dapat dicapai melalui tujuan-tujuan yang ada di bawahnya, yang berfungsi sebagai tujuan perantara atau disebut intermedia. Tujuan-tujuan tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu hierarki. Di sini terdapat bagan struktural hierarki tujuan pendidikan. Jadi ada 4 tujuan pendidikan. Yang teratas, yang paling tinggi, pertama adalah tujuan umum pendidikan, yakni tujuan pendidikan nasional. Kemudian disusul oleh tujuan yang selanjutnya, tujuan institusional. Tujuan ini bersifat kelembagaan dari lembaga tersebut. Mungkin untuk penjelasan secara lebih detailnya, Bapak Ibu bisa melihat file dokumen yang sudah saya share di Google Classroom. Kemudian tujuan yang ketiga adalah tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler ini adalah tujuan dari capaian yang ingin dicapai oleh setiap mata pelajaran atau bidang studi. Kemudian tujuan yang terakhir adalah tujuan instruksional. Kita lanjut pada komponen yang kedua, yaitu materi atau bahan ajar. Ada beberapa pengertian tentang bahan ajar. Menurut Prastowo tahun 2012, bahan ajar merupakan segala bahan, baik informasi, alat maupun teks, yang disusun secara sistematis, yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai peserta didik, dan digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Contoh bahan ajar, misalnya buku pelajaran, modul, handout, LKS, model atau maket, bahan ajar audio, bahan ajar interaktif, dan sebagainya. Dan di era modern sekarang ini, apalagi di masa pandemi, bahan ajar berkembang ke arah bahan ajar yang menggunakan teknologi dan jaringan internet. Bapak Ibu bisa mengembangkan bahan ajar mungkin melalui e-modul ataupun aplikasi-aplikasi yang lain yang bisa kita gunakan untuk menyajikan materi dan bahan ajar yang menarik untuk para siswanya. Selanjutnya, unsur-unsur bahan ajar. Apa saja sih yang terdapat pada bahan ajar? Nah, yang pertama adalah petunjuk belajar. Jadi pada bahan ajar tersebut di awal harus tertera atau harus ada petunjuk belajar. Kemudian yang kedua, kompetensi yang akan dicapai oleh siswa. Yang ketiga, isi materi pembelajaran. Yang keempat, informasi pendukung. Yang kelima, latihan-latihan. Bisa berisi latihan-latihan soal, remedi, pengayaan, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, petunjuk kerja atau lembar kerja. Dan yang terakhir, evaluasi untuk mengetahui hasil dari pembelajaran yang sudah dilakukan. Kita lanjutkan pada tujuan penyusunan bahan ajar. Yang pertama, menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Jadi bahan ajar yang disajikan disesuaikan dengan kurikulum yang sedang berlaku saat itu. Dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa. Bapak Ibu guru yang tahu kebutuhan siswa dan yang mengetahui juga karakteristik daripada siswa-siswanya. Sehingga bisa memilih bahan ajar yang tepat, yang sesuai dengan kondisi
para siswanya. Yang kedua, membantu siswa dalam memperoleh alternatif bahan ajar di samping buku-buku teks yang terkadang sulit diperoleh. Sehingga ini tujuannya untuk lebih memudahkan siswa dalam mendapatkan materi yang sesuai dengan bidang studi yang sedang mereka tempuh atau mereka pelajari. Yang ketiga, memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Dengan adanya bahan ajar, guru akan lebih mudah dalam menyampaikan materi secara terstruktur dan sistematis. Yang berikutnya, fungsi bahan ajar. Menurut Dinas Pendidikan Nasional, Prastowo tahun 2015, fungsi bahan ajar dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu satu bagi pendidik atau guru, yang kedua bagi peserta didik atau siswa. Kita lihat fungsi bahan ajar bagi guru. Apa saja fungsinya? Yang pertama, menghemat waktu pendidik dalam mengajar. Sehingga dengan alokasi waktu yang terbatas, dengan adanya bahan ajar yang sudah tersedia, maka Bapak Ibu guru bisa mengajar dengan hemat waktu, tepat, efektif, dan efisien. Kemudian yang kedua, mengubah peran pendidik dari seorang pengajar menjadi seorang fasilitator. Ini tentunya akan lebih memudahkan Bapak Ibu guru dalam menyampaikan materi, transfer ilmu pengetahuan kepada peserta didiknya atau siswanya. Sehingga Bapak Ibu guru bisa beralih menjadi fasilitator dan tidak hanya sebagai seorang pengajar. Kemudian yang ketiga, meningkatkan proses pembelajaran menjadi efektif dan interaktif. Menarik. Yang keempat, sebagai pedoman bagi pendidik yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, sebagai alat evaluasi pencapaian hasil pembelajaran. Kemudian kita lihat fungsi bahan ajar bagi siswa. Jadi ini dari sudut pandang siswanya. Apa saja fungsi bahan ajar? Yang pertama, dari segi siswa, siswa dapat belajar meskipun tidak ada guru yang ada di sampingnya atau di depannya atau teman belajarnya. Namun dengan adanya bahan ajar, siswa dapat belajar sendiri, mentelaah, memahami. Kemudian yang kedua, siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja yang ia inginkan. Yang ketiga, siswa dapat belajar sesuai kecepatannya masing-masing. Ada siswi yang sekali baca langsung paham. Ada siswi yang butuh berkali-kali membaca baru dia bisa paham. Nah, maka dengan adanya bahan ajar, ini akan memudahkan siswa, sangat bermanfaat untuk menyesuaikan dengan kemampuannya. Kemampuan daya baca, daya hafal, daya memahaminya, daya ingat, dan sebagainya. Sehingga siswa akan lebih mudah. Kemudian yang keempat, membantu potensi peserta didik atau siswa untuk menjadi pelajar atau mahasiswa yang mandiri. Jadi dia bisa membaca, memahami sendiri materi yang ada tanpa menunggu pertemuan tatap muka dengan gurunya. Siswa bisa mandiri ataupun juga bisa mengerjakan latihan-latihan yang ada pada bahan ajar tersebut. Sehingga harapannya siswi menjadi lebih kreatif dan mandiri. Kemudian fungsi yang terakhir sebagai pedoman bagi siswa yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran yang harus dipelajari atau dikuasainya. Jadi buku
bahan ajar, bisa berupa buku atau yang lainnya ya, bahan ajarnya. Itu nanti akan menjadi pedoman bagi siswa yang mana ia akan memfokuskan, mengarahkan segala aktivitas dan energinya untuk bisa menguasai bab atau materi pelajaran yang sedang ia pelajari. Berikutnya kita pahami tentang jenis-jenis bahan ajar. Ada beberapa jenis bahan ajar. Di sini yang pertama bahan ajar cetak, semisal buku, LKS yang sifatnya dicetak. Kemudian yang kedua bahan ajar audio. Bahan ajar audio ini yang bisa didengar. Mungkin MP3, mungkin dengan suara dan sebagainya, rekaman dan lain sebagainya. Yang ketiga, bahan ajar audio visual yang bisa didengar dan juga bisa dilihat. Mungkin video atau mungkin yang lainnya. Kemudian yang keempat, bahan ajar interaktif. Ini untuk melatih siswa lebih kreatif. Bisa dengan bantuan aplikasi-aplikasi canggih yang sekarang ini bisa digunakan untuk membuat siswa lebih kreatif lagi, lebih interaktif, berpacu, ya, berlomba-lomba untuk mencapai skor atau mungkin melatih daya kritis mereka, daya pikir mereka agar menjadi siswa yang kritis. Nah, kita lanjutkan. Komponen yang ketiga, proses atau kegiatan. Proses pembelajaran atau kegiatan pembelajaran adalah komponen yang ketiga dalam kurikulum. Komponen pokok ya, ini merupakan komponen pokok yang ketiga yang memiliki peranan penting dalam pendidikan. Mengenai proses kegiatan berkaitan dengan implementasi kurikulum dan yang termasuk di dalamnya adalah strategi dan metode. Jadi proses atau kegiatan di sini adalah implementasi dari kurikulum tersebut, penerapannya. Dan yang terkait erat di dalamnya adalah strategi dan metode. Yang berkaitan dengan strategi dan metode. Strategi atau metode adalah komponen yang mempunyai fungsi yang sangat menentukan keberhasilan suatu kurikulum dalam proses pembelajaran. Pencapaian tujuan sangat ditentukan oleh komponen ini. Bagaimanapun lengkap dan jelasnya komponen yang lain, tanpa strategi dan metode yang baik, maka kurikulum tak dapat diimplementasikan. Selanjutnya, identifikasi strategi. Pada praktik implementasi kurikulum di sekolah-sekolah atau perguruan tinggi di Indonesia, setidaknya dapat diidentifikasi ada dua kelompok strategi pembelajaran, yaitu yang pertama, strategi pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher-centered learning, biasa disingkat dengan TCL. Yang kedua, strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa atau Student Centered Learning atau SCL. Untuk keterangan mengenai TCL dan SCL ini, Bapak Ibu bisa melihat file dokumen yang sudah saya kirimkan. Kita masuk pada komponen yang keempat, yang terakhir, yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan salah satu komponen kurikulum. Dalam pengertian terbatas, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas, evaluasi kurikulum
dimaksudkan untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan, ditinjau dari berbagai kriteria. Indikator kinerja yang dievaluasi tidak hanya terbatas pada efektivitas saja, namun juga relevansinya, efisiensi, kelayakan atau visibility program. Evaluasi atau penilaian merupakan proses yang sangat penting dalam kegiatan pendidikan formal. Dari sisi guru, evaluasi dapat menentukan efektivitas kinerjanya saat ini. Sedangkan bagi pengembang kurikulum, evaluasi dapat memberikan informasi untuk perbaikan kurikulum yang sedang berlangsung. Untuk melihat keberhasilan siswa, evaluasi dapat dikelompokkan dalam dua jenis, evaluasi kategori tes dan non-tes. Untuk evaluasi kategori tes harus memiliki dua kriteria, yaitu validitas dan reliabilitas. Kemudian evaluasi kategori non-tes, alat evaluasi yang digunakan untuk menilai aspek perilaku siswa, termasuk sikap, minat, dan motivasinya. Demikianlah presentasi makalah yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kekhilafan, mohon dimaafkan. Dan semoga video ini bermanfaat. Amin. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Ihdinas syiratal mustaqim. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.